Oke, selamat datang di channel Taman Sekala Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman kelor. Dan tanaman kelor ini ditanam di tempat panas 100%. Ini posisi di lantai 4. Dan tanaman ini media tanamnya sudah padat. Daunnya menguning, tidak bisa sempurna. Karena kalau tanaman ini medianya bagus, itu daunnya akan hijau seperti ini, jadi akan segar. Dan ini media tanam masih bagus yang seperti ini, jadi tidak perlu digemburkan karena masih normal. Nanti tanda-tanda kalau media tanamnya sudah padat, itu daunnya menguning dan pertumbuhannya itu lambat. Dan di sini banyak sekali rumput-rumput liar seperti ini. Kita bersihkan dulu rumput-rumput liar di pot-pot ini karena ini sudah lama ditanam di dalam pot ini. Jadi semua rumput liar yang ada itu dibersihkan, dicabut. Dan ini kuning seperti ini masalahnya karena akar sudah menyentuh pada pot luar. Jadi nampak reaksi panasnya itu akan sampai dengan tanaman. Jadi tanaman itu akan keluar daunnya itu kuning-kuning, dan telat siram juga akan berpengaruh pada tanaman ini. Nah, ini seperti ini. Ini media tanamnya sudah turun sekali, tapi untuk tanaman kelor ini mudah perawatannya. Jadi digemburkan saja seperti ini. Nanti setelah digemburkan baru ditambah media tanam. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan di sini ditambah media tanam secukupnya. Media tanam ini sudah dicampur, yaitu antara sekam tanah merah maupun tanah kebun hitam. Namun untuk tanaman kelor ini mudah sekali hidupnya, dan tanaman ini bisa besar bila mana ditanam di lahan bebas. Namun bila mana ditanam di pot itu harus diikuti dengan perawatan yang baik, karena kalau akarnya sudah padat di pot dan media tanamnya sudah padat, akar ya saya maksud tadi akarnya sudah penuh di dalam pot, itu tanaman akan pertumbuhannya berkurang dan tanda-tandanya daun menguning. Maka dengan adanya menggemburkan media tanam ini, itu diwajibkan dengan alat pisau yang tajam, ya seperti ini. Dan di sini akar yang ada di dalam pot ini akan putus semua. Jadi nanti tujuannya biar ganti akar baru untuk cara penyerapan nutrisinya lebih bagus, dan akar itu tidak menyentuh di pot luar. Karena kalau sudah sampai menyentuh di pot di posisi panas 100%, reaksi panas itu akan sampai kepada tanaman, dan daya serap disiram itu akan lebih cepat kering airnya. Maka untuk di tempat panas 100% itu wajib disiram, yaitu setiap hari, jadi merata di potnya. Media tanam satu pot itu harus rata. Ya, jadi kira-kira seperti ini cara kita merawat tanaman kelor. Ini sudah padat sekali, dan tanaman ini diperbanyak yaitu dengan stek batang. Jadi mudah sekali hidupnya. Jadi tidak perlu pakai perangsang, tidak perlu pakai
lain-lain. Untuk tanaman ini disenderkan saja itu bisa tumbuh semi. Jadi ini mudah sekali untuk cara perbanyaknya. Di sini kita tambah-tambah semua nanti tanaman ini biar bisa hidup subur lagi, dan daunnya kalau normal itu hijau-hijau agak kebiruan, jadi tidak menguning seperti ini. Biasanya tanaman kelor ini daunnya pada kuning, pada rontok, itu bisa terjadi karena telat disiram maupun media tanam sudah padat, ataupun biopori di bawah sudah tertutup. Itu artinya biopori adalah penyerapan bawah di lubang potnya tertutup. Itu untuk tanaman kelor bisa terjadi pembusukan dan tanaman menguning terus, lama-lama itu akan batangnya busuk. Maka kita bila mana ditanam di pot itu perawatan itu berkala, jadi kita selalu merawat dan selalu menambahkan media tanam di waktu tertentu. Dan yang saya jelaskan di sini mungkin mewakili semua tanaman di video saya. Cara merawat artinya menggemburkan itu juga berkala. Jadi bukan artinya baru ditanam digemburkan. Menggemburkan itu bila mana media tanam itu sudah padat ataupun biopori itu sudah tertutup, itu kita membuka biopori dan penyerapan biar bagus serta penambahan media tanam itu kita gemburkan. Karena menggemburkan di sini juga memutus akar yang sudah tua. Jadi akar yang sudah tua itu tidak efektif untuk penyerapan nutrisi. Bahkan kalau sudah patah itu bisa terjadi pembusukan sampai pada batangnya. Dan di sini ada sebagian tanaman yang agak miring, itu mungkin mengarah ke sinar matahari. Dan untuk tanaman kelor ini masih bisa diluruskan lagi, yaitu dengan cara ditarik, diputus dulu akarnya. Kalau memang mau tegak di pot, atau memang sengaja mau dibikin miring, karena tanaman ini mudah sekali hidupnya untuk tanaman kelor ini. Nah seperti ini, jadi cara perbanyaknya ini ditancap saja langsung hidup. Dan di sini kita tancapkan lagi kalau mau banyak seperti ini. Jadi mudah sekali, jadi tidak perlu pakai bawang maupun kecap, itu tidak perlu. Ini kita produksi dalam jumlah banyak, nanti kalau bawangnya merah malah nggak jadi produksi tanaman. Maka ini kita tidak pakai perangsang apapun untuk teknik saya, dan saya bertanggung jawab karena saya berbicara sesuai dengan fakta dan pengalaman saya. Oke, untuk perbanyak kelor ini, yaitu dipotong langsung ditanam bisa, maupun disenderkan dulu juga bisa. Dan penyakitnya untuk kelor ini biasanya kalau di lahan bebas itu batang bawah suka dimakan rayap dan gagal setek, itu bisa busuk. Itu biasanya begitu, kebanyakan air maupun dimakan, yaitu rayap itu bisa busuk, kulitnya dimakan itu bisa terjadi busuk dan gagal setek. Untuk biar pendek atau membatasi ketinggian itu dipotong saja ya, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Untuk membatasi ketinggian dipotong seperti ini. Dan juga biar cabangnya banyak itu dipotong saja, nanti akan tumbuh lagi, yaitu yang lebih muda. Jadi akan tumbuh lagi cabang semi yang lebih muda, dan atasnya juga bisa ditanam lagi. Jadi
kalau mau ditanam lagi bisa ditancapkan dulu di bawah pot yang sudah hidup. Nanti setelah sudah hidup baru dipisahkan di pot masing-masing. Jadi kita untuk efisien tempat bisa ditancapkan dulu di sebelahnya, nanti kalau sudah hidup, sudah semi, sudah ada akar, itu baru bisa dipisahkan ke pot masing-masing, jadi kondisinya biar subur. Dan merawat tanaman hias itu tentunya kita merawat itu sesuai dengan kondisi tanaman yang kita rawat. Karena di sini sudah lama sekali ditanam di pot seperti ini dalam waktu lama, jadi media tanam itu pasti turun karena disiram, jadi larut terbawa air juga. Maka dalam waktu berkala itu harus ada penggemburan maupun penambahan media tanam, bahkan harus tanam total. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.